Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda sikap yang harus dibutuhkan untuk kesuksesan. Ada cerita ketika sebuah perusahaan kecil baru startup menghadapi krisis besar dalam operasinya. Divisi keuangan memberitahu sebuah perusahaan Jepang tertentu tidak mau membayar 250.000 yen untuk biaya iklan. Setelah diselidiki adalah karena alamat yang dipublikasikan di iklan itu salah. Oleh karena itu, bos perusahaan bergegas pergi untuk meminta maaf kepada Bapak Ono, direktur perusahaan Jepang. Ketika bertemu Bapak Ono, dia terlihat serius dan meminta kompensasi iklan atas kerugian tersebut, termasuk menulis permintaan maaf dan rencana kompensasi. Jika tidak, mereka bersikap keras menolak untuk membayar. Untuk mengatasi kesulitan operasional perusahaan, bos segera menulis dan mengantarnya ke kantor Bapak Ono pada keesokan harinya. Setelah membacanya, Bapak Ono tersenyum dan berkata kepadanya, "Filosofi bisnis perusahaan Jepang sangat mementingkan sikap. Setiap orang akan membuat kesalahan, tetapi harus mengerti dan bisa memperbaiki kesalahan. Yang saya pedulikan adalah sikap dan ketulusan dalam menyelesaikan masalah, bukan jumlah kompensasi yang harus dibayar. Karena yang kami inginkan adalah mitra kerjasama jangka panjang, dan kami akan berkembang jika Anda juga berkembang. Saya akan menerima permintaan maaf dan rencana kompensasi Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda." Sebelum pergi, asisten Bapak Ono memberi cenderamata dan sepucuk surat kepada bos muda itu. Ketika dia kembali ke kantor, dia membuka amplop itu dan menemukan sebuah cek di dalamnya. Yang kebetulan adalah cek tunai senilai 250.000 yen. Dia terharu dan segera menelepon untuk berterima kasih kepadanya. Di telepon, Bapak Ono berkata dengan santai seakan-akan tidak terjadi apa-apa. 250.000 yen sangat penting bagi perusahaan yang sedang memulai bisnis. Saya menghargai ketulusan dan sikap Anda dalam menyelesaikan masalah. Semoga Anda sukses dalam memulai bisnis Anda. Teman-teman terkasih, dalam menghadapi kesalahan, apakah Anda bersedia menghadapi dengan sikap positif? Bos muda dalam cerita tersebut, karena dia menghadapi kesalahan secara terus terang dan menggunakan sikap positif untuk menembus dan menyelesaikan masalahnya, akhirnya berhasil menyelesaikan krisis perusahaan. Ternyata bahwa sikap kerja yang benar merupakan karakter yang sangat diperlukan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dalam Alkitab dikatakan, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan hati, seolah-olah melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ucapan ini berarti kita melakukan sesuatu tidak hanya untuk dilihat oleh orang lain, seolah-olah kita hanya perlu memenuhi standar orang lain, tetapi sebaliknya, kita harus melakukan segala seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan yang menciptakan dunia. Jadi kita akan berusaha sepenuhnya melakukan sampai titik yang terbaik. Dan sikap kita terhadap pekerjaan seringkali menjadikan sikap kita terhadap kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita mengatur sikap kita dengan benar dan yang kita pikirkan dalam hati adalah bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaan kita agar tim kerja dan perusahaan mendapat peroleh keuntungan, kita akan bisa memiliki wawasan pikiran yang berbeda untuk menghadapi pekerjaan. Dan lambat laun orang akan melihat kerja keras dan pengorbanan Anda, dan Anda secara alami akan dihargai dan diakui oleh orang lain, dan dengan demikian mendapat kepuasan dalam pekerjaan Anda. Sahabat terkasih, sikap kerja yang benar akan mengubah pandangan kita tentang pekerjaan. Jika kita melihat pekerjaan dengan standar tinggi dan rasa tanggung jawab, tidak peduli dia di posisi apa Anda berada atau pekerjaan apa yang Anda lakukan, Anda dapat menikmati rasa kesuksesan dalam pekerjaan, dan Anda juga akan dipuji oleh atasan dan semua orang. Hari ini, mari kita belajar untuk mengubah sikap kerja kita dan memberi diri kita visi yang lebih tinggi. Tuhan akan membantu Anda untuk terus berkembang, menemukan semangat untuk bekerja,
dan membuat Anda menonjol di pekerjaan dan memiliki kinerja yang luar biasa. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Pengkhotbah 2 ayat 14. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan